Konsep relativitas dalam hubungannya dengan transformasi Lorentz perlu dibahas secara khusus agar tidak terjadi kesalahan prinsip dalam memahami keduanya. Pokok pikiran Einstein yang membedakannya dengan Newton adalah tentang kemutlakan kerangka acuan ruang waktu. Yang membedakan antara Newton dengan Einstein adalah kemutlakan kerangka acuan ruang waktu. Newton percaya dengan kerangka acuan ruang waktu mutlak, sebuah kerangka acuan diam bagi seluruh objek di semesta yang kemudian diasumsikan sebagai ether. Tapi karena percobaan Michelson-Morley berhasil menunjukkan bahwa ether tidak ada, maka teori kemutlakan ruang waktu jadi diragukan kebenarannya. Jadi Michelson-Morley berhasil membuktikan bahwa ether itu sesungguhnya nggak ada. Karena itu teori kerangka acuan mutlak juga menjadi diragukan kebenarannya. Nah, Einstein datang dengan sifat kerelatifan kerangka acuan ruang waktu. Tidak ada kerangka acuan mutlak. Semua kerangka acuan relatif satu dengan lainnya. Setiap benda memiliki kerangka acuan sendiri yang melekat pada dirinya. Intinya, sama dulu yang harus ingat bahwa setiap benda mempunyai kerangka acuan sendiri yang melekat pada dirinya. Kalau bendanya benda kejal, kerangka acuannya adalah pusat masanya. Nah, benda tidak akan pernah keluar dari pusat masanya, tidak pernah menjauh atau mendekati pusat masanya, itu intinya. Ya, jadi setiap benda punya kerangka acuan yang melekat dengan dirinya. Jadi kemana dia pergi, ke sana pula kerangka acuannya. Artinya dia tidak bergerak relatif terhadap kerangka acuan dirinya. Benda selalu diam terhadap kerangka acuan dirinya, tidak pernah bergerak terhadap kerangka acuan dirinya. Karena itu kerangka acuan ini disebut sebagai kerangka acuan diam. Jadi walaupun setiap benda bergerak relatif terhadap benda lain, dia tetap diam terhadap kerangka acuannya sendiri. Nah, benda A misalnya bergerak relatif terhadap benda B, berarti benda B juga bergerak relatif terhadap benda A. Tapi benda A punya kerangka acuan diam sendiri, benda B juga punya kerangka acuan diam sendiri pula. Masing-masing punya kerangka acuan diam. Jadi setiap benda walaupun dia bergerak bagaimanapun satu dengan lainnya, tapi dia tetap menganggap dirinya diam. Nah, itu intinya kan. Setiap benda walaupun dia bergerak kencang sekali, tapi menurut dia tetap diam. Hanya orang lain yang melihat dia bergerak. Begitu juga dia hanya melihat orang lain yang bergerak. Ya kan? Benda A hanya melihat benda B yang bergerak, benda B hanya melihat benda A yang bergerak. Tapi benda A tidak melihat dia sendiri bergerak. Begitu juga dengan benda B tidak melihat dia bergerak sendiri. Jadi masing-masing diam terhadap kerangka acuan masing-masing. Nah, itu pula yang menjadi efek pada pandangan masing-masing kerangka acuan terhadap cahaya. Karena setiap benda tetap diam terhadap kerangka acuan dirinya sendiri, maka dia tetap menganggap cahaya punya kecepatan c yang tidak berubah. Tidak peduli dia sedang bergerak menuju ke cahaya, atau dia sedang diam, atau dia sedang bergerak menjauhi cahaya. Karena yang melihat dia bergerak menuju cahaya, atau yang mengetahui dia diam, atau yang mengetahui dia bergerak menjauhi cahaya, bukan dia. Yang mengetahui itu adalah orang lain, relatif ke orang lain. Yang bagi dia sendiri, menurut dia sendiri, dia hanya diam. Karena itu, si A yang sedang diam menganggap kecepatan cahaya itu c. Si B yang sedang bergerak mendekati cahaya, maka menurut dia kecepatan cahaya itu juga c. Si C atau si D yang bergerak menjauhi cahaya tetap menganggap bahwa kecepatan cahaya itu juga c. Tidak bertambah, tidak berkurang. Karena menurut ketiganya masing-masingnya mereka diam terhadap kerangka acuan sendiri. Jadi ya, walaupun dia mengejar cahaya, walaupun kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, tapi tetap dia menganggap cahaya itu tidak pernah bisa dia kejar, cahaya itu tidak pernah berkurang atau bertambah kecepatannya menurut dia. Itu intinya kerangka acuan diam yang dimiliki setiap benda atau objek. Nah, kerangka acuan diam biasa disebut sebagai kerangka acuan proper atau tepat atau
benar atau yang sebenarnya itu kenapa? Silakan kita terjemahkan lebih tepat bagaimana. Jadi kita punya dua kerangka acuan, yaitu kerangka acuan diam dan kerangka acuan relativitas. Ya, kembali kita ingatkan, setiap objek memiliki kerangka acuan diri sendiri. Objek sesungguhnya tidak pernah berpindah dari kerangka acuan dirinya. Ya, yang kita bahas tadi, karena itu menurut objek tersebut, dia sesungguhnya tidak pernah bergerak. Ya, ingat, kembali tekankan, ini penting sekali karena ini yang menjadi esensi postulat-postulat Einstein. Jadi Einstein itu sebenarnya inti dari core dari postulat dia atau teori dia adalah relatif ini, dengan bahwa tidak ada kerangka acuan mutlak, konsekuensinya dia tidak bisa menghubungkan gerak dia dengan kerangka acuan mutlak. Karena itu dia tetap menganggap dia diam saja, karena nggak ada referensinya yang menyatakan dia diam atau dia bergerak. Sementara kalau Newton menganggap ada satu kerangka acuan mutlak, jadi jelas dia bisa dikatakan sedang diam atau sedang bergerak tergantung bagaimana referensinya terhadap kerangka acuan mutlak. Kalau memang dia sedang diam terhadap kerangka acuan mutlak, maka dia dikatakan diam. Kalau dia sedang bergerak terhadap kerangka acuan mutlak, walaupun dia tidak merasa bergerak, tapi karena dia berpindah terhadap kerangka acuan mutlak, maka dikatakan dia bergerak walaupun dia sendiri merasa tidak bergerak. Ya, seperti ketika dia sedang naik kereta itu bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian semua jendela kereta itu ditutup, maka sesungguhnya dia merasa dia tidak bergerak. Tapi karena kereta bergerak terhadap kerangka acuan mutlak, misalnya bumi, dan bumi bergerak terhadap ether, misalnya berputar terhadap ether, maka tetap dikatakan dia itu sesungguhnya sedang bergerak. Nah, ini yang membedakan dengan konsep Einstein. Karena tidak ada kerangka acuan mutlak, maka terdefinisilah kerangka acuan diam bagi diri masing-masing. Ya kan? Terdefinisi kerangka acuan diam bagi diri masing-masing. Jadi, setiap orang punya kerangka acuan diam yang merupakan kerangka acuan dirinya. Yang kerangka acuan ini disebut sebagai kerangka acuan proper bagi objek yang bersangkutan, bagi orang yang bersangkutan. Segala suatu besaran fisika yang melekat pada objek menjadi proper pula bagi objek itu. Jadi segala satu besaran fisika yang melekat pada objek menjadi proper pula pada objek itu. Misalkan objek tersebut ada seseorang yang diberi nama A, maka menurut A dia diam, ya kan? Menurut A dia diam. Kenapa? Karena dia tidak pernah berpindah dari pusat masanya. Karena itu energi yang dimiliki A disebut juga energi diam. Jadi energi diam bukan berarti energi benda ketika diam. Itu yang harus dicatat juga. Energi diam bukan berarti energi benda ketika diam, tapi adalah energi proper yang dimiliki setiap benda menurut kerangka acuan benda itu masing-masing. Ya, jadi si A yang sedang bergerak menurut si B, maka menurut si B, si A itu punya energi relatif istilahnya, kan? Energi total, yang merupakan energi diam tambah energi kinetiknya. Tapi si A sendiri tetap merasa dia hanya punya energi diam. Nah, di sinilah menariknya atau indahnya teori Einstein. Ya. Energi yang dimiliki A adalah energi menurut A itu sendiri. Begitu juga energi yang dimiliki B adalah energi menurut B itu sendiri. Kalau demikian, dari mana munculnya definisi energi relativistik atau dikenal dengan energi mutlak yang merupakan penjumlahan antara energi diam dengan energi kinetik? Nah, semua ungkapan relativistik muncul kalau acuan yang digunakan untuk melihat besaran fisika yang dimiliki bukan acuan benda itu sendiri. Ini kata kuncinya. Semua ungkapan relativistik muncul kalau acuan yang digunakan untuk melihat besaran fisika yang dimiliki benda bukan acuan benda itu sendiri, tapi acuan benda lain yang bergerak relatif terhadap benda itu. Jadi intinya adalah relativitas itu muncul apapun besaran-besaran fisika diungkapkan dalam bentuk relatif ketika dilihat oleh acuan lain, bukan acuan benda itu sendiri.
Energi yang dimiliki A adalah energi diam menurut A itu sendiri. Ulangi, energi yang dimiliki A adalah energi diam menurut A itu sendiri. Tapi menjadi energi relativistik atau disebut energi total menurut B yang sedang bergerak relatif terhadap A. Bisa dibedakan? Jadi setiap A, energi yang dimiliki A adalah energi diam menurut A itu sendiri. Tapi menjadi energi relativistik atau disebut sebagai energi total menurut B yang sedang bergerak relatif terhadap A. Ketika A melihat jam tangannya, maka waktu yang ditunjukkan oleh jam tangannya adalah waktu yang proper menurut A. Tapi waktu itu menjadi waktu relativistik menurut B. Ya. Nah, seandainya A sedang mengendarai mobil, mobilnya tentu ikut bergerak bersama A, artinya mobil itu juga diam terhadap kerangka acuan A, maka panjang mobil adalah panjang yang proper menurut A itu sendiri, tapi menjadi panjang yang relativistik menurut B. Jadi seandainya panjang mobil menurut A adalah 3 meter, panjang mobil menurut B mungkin 2,5 atau 2,8 meter. Nah, karena A dan B melihat dengan cara yang berbeda. A melihat dia panjang mobil adalah panjang mobil yang proper, sementara B melihat panjang mobil itu yang tertangkap oleh si B adalah panjang mobil yang sudah relativistik. Hal yang sama berlaku sebaliknya. Jadi bukan itu ya, hal sama berlaku sebaliknya. Segala besaran fisika yang melekat pada B adalah besaran yang proper menurut angka acuan B sendiri, tapi menjadi besaran relativistik menurut angka acuan A. Jadi itu tidak ada yang mutlak, semuanya relatif satu sama lain. Intinya hanya ada diam ketika menurut dia sendiri dan relatif ketika menurut orang lain. Itu kata kuncinya. Jadi ini ada kerangka acuan A dan B. A punya di A dia punya batang, mungkin dia memiliki sebuah memegang batang panjangnya LA. Maka menurut B yang sedang bergerak terhadap A, batang itu panjangnya LA aksen. Nah, inilah panjang relativistik. Sementara si A menganggap panjang itu adalah panjang proper atau tepat, tapi yang sebenarnya. Sebaliknya, B yang sedang bergerak dengan kecepatan v, dia memegang pula batang yang panjangnya LB. Nah, maka menurut si A yang sedang diam terhadap B, ya kan? Sebenarnya A itu diam terhadap B karena B yang bergerak menurut A. Tapi esensinya sebenarnya relatif. B yang bergerak ke kanan itu menurut A. Nah, menurut B sebenarnya dia diam. A yang bergerak ke kiri menurut B. Karena itu menurut A panjang batang yang sedang dipegang oleh si B itu adalah LB aksen, itu yang relativistik. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk pada transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz adalah transformasi ruang waktu. Hakikatnya adalah transformasi antar dua kerangka acuan. Transformasi antar dua kerangka acuan. Transformasi ini bisa merupakan sebuah bentuk komunikasi antara kerangka relativitas dengan kerangka diam atau kerangka proper, atau komunikasi antara dua kerangka relativitas dalam melihat sebuah objek yang berada pada sebuah kerangka diam. Jadi perhatikan, bisa merupakan komunikasi antar kerangka relativitas terhadap kerangka diam atau komunikasi antara dua kerangka relativitas. Jadi relativitas satu dengan relativitas lain dalam melihat sebuah objek yang berada dalam kerangka diam. Ya, nanti kita lihat. Transformasi Lorentz yang menghasilkan komunikasi antara kerangka relativitas dengan kerangka diam memberikan informasi bagaimana sebuah besaran fisika proper dari suatu kerangka diam dapat menjadi besaran relatif di kerangka relativitas. Jadi, transformasi Lorentz yang menghasilkan komunikasi antar kerangka relativitas dengan kerangka diam memberikan informasi bagaimana ini antar kerangka relativitas dengan kerangka diam memberikan informasi bagaimana sebuah besaran fisika proper dari suatu kerangka diam dapat menjadi besaran relatif di kerangka relativitas. Seperti energi diam yang dimiliki oleh objek yang melekat pada kerangka A menjadi energi relativitas dilihat oleh objek yang berada di kerangka B yang bergerak relatif terhadap kerangka A. Oke. Jadi seperti energi diam yang dimiliki oleh objek yang melekat pada kerangka A, jadi energi diam A itu merasakan dia punya energi diam, tapi menjadi dilihat oleh si B yang bergerak terhadap A, itu energi diam A itu sesungguhnya yang dilihat oleh si B adalah energi relatif, energi relativitas. Jadi B hanya bisa melihat energi
relativitas dari A. Pada A mempunyai energi diam. Ya. Transformasi Lorentz yang menghasilkan komunikasi antar kerangka relativitas dengan kerangka relativitas lain. Kalau tadi kan antara kerangka relativitas dengan kerangka diam. Sekarang antar dua kerangka relativitas, yaitu kerangka relativitas dengan kerangka relativitas lain, memberikan informasi bagaimana kedua kerangka relativitas dapat menunjukkan bahwa sesungguhnya ada keterkaitan antara dua besaran relativitas yang tampak berbeda jika dilihat oleh masing-masing kerangka. Jadi kerangka A melihat energi, misalnya ada kerangka A, kemudian ada kerangka B, ada kerangka C. Nah, kerangka A itu adalah diam menurut B, kerangka A juga diam menurut C. Kalau B dan C memperhatikan besaran yang ada di A. Maka kalau seandainya menurut si A dia punya energi diam 10, menurut si B mungkin energi A itu bukan 10 tapi 11. Menurut si C mungkin energi A itu bukan 10 tapi 12. Nah, jadi ada sebenarnya transformasi Lorentz itu transformasikan ketiga kerangka tadi, yaitu kerangka A menurut si B itu adalah transformasi Lorentz yang komunikasi antara kerangka diam dengan kerangka relativitas. Kerangka A dengan C itu juga merupakan komunikasi antara kerangka diam dengan kerangka relativitas. Nah, sekarang antara kerangka B dengan C adalah kerangka komunikasi antar dua kerangka relativitas. Jadi kerangka relativitas B dengan kerangka relativitas C saling berkomunikasi. Mereka melihat nilai yang berbeda. Si B menangkap nilai energi A adalah 11, si C menangkap energi A adalah 12. Tapi sesungguhnya dengan konsep kerangka acuan, dengan konsep transformasi Lorentz, sesungguhnya ada benang merah antara B dan C. Ya, walaupun mereka melihat sesungguhnya dua nilai yang berbeda, tapi sesungguhnya ada keterkaitan antara kedua nilai tersebut, sehingga bisa diungkapkan, sehingga dapatkan nilai proper dari masing-masing pendapat A, B, dan C tadi. Misalkan kita memiliki sebuah objek yang melekat pada kerangka diam A dengan sebuah besaran proper yang memilikinya, katakan energi diamnya A, gitu kan. Misalkan ada dua kerangka lain, jadi saya ulangi, misalkan kita memiliki sebuah objek yang melekat pada kerangka diam A dengan sebuah besaran proper yang dimilikinya, katakanlah energi diamnya EA. Jadi kalau seperti tadi, ada objek, ada kerangka acuan A, energi diamnya EA. Nah, kemudian ada kerangka acuan lain, ini B dan C harusnya ya, kerangka acuan lain B dan C yang bergerak dalam kerangka acuan A. Kerangka acuan B bergerak relatif terhadap A dengan kecepatan VBA, kerangka acuan C bergerak relatif terhadap A dengan kecepatan VCA. Jadi ini ada kerangka acuan A, ada kerangka acuan B, dan ada kerangka acuan C yang masing-masing bergerak relatif terhadap A. Energi diam A dapat dilihat oleh kerangka acuan B sebagai energi relativistik EB. Jadi energi diam EA yang menurut si A tadi akan dilihat oleh kerangka acuan B sebagai energi relativistik EB dan akan dilihat oleh kerangka acuan C sebagai energi relativistik EC. Jika VBA tidak sama dengan VCA, maka nilai EB tidak sama dengan nilai EC. Nah, transformasi Lorentz berperan sebagai media komunikasi antara kerangka acuan B dengan kerangka acuan C yang masing-masing berbeda dalam melihat nilai besaran fisika yang dimiliki oleh kerangka acuan A. Jadi intinya transformasi Lorentz itu adalah media komunikasi antara kedua kerangka acuan yang bisa berbeda melihat sebuah nilai. Jadi seperti mereka saling cerita, saya melihat nilainya 10, 11, yang lain nilai 12. Tentu bertanya kok bisa berbeda, ya, padahal dia objek yang dilihat sama, gitu kan. Nah, padahal salah satu postulat Einstein bahwa fenomena fisika itu tetap nilainya walaupun dilihat oleh objek yang bagaimanapun. Ya. Nah, inilah gambaran grafiknya. Ini ada kalau sini panjang, kembali ke panjang bukan energi. Panjang proper di A itu bisa panjang relativistik di B,
bisa panjang relativistik juga di C. Bisa berbeda panjangnya. LB adalah panjang A yang relativistik, LC adalah panjang LA yang relativistik. Nah, kedua ini dihubungkan oleh transpose Lorentz, kedua A dan B juga transpose Lorentz. Nah, kedua B dan C, antara B dan C juga dihubungkan oleh transpose Lorentz. Nah, ini tadi tipenya kan, ada dua tipe transpose Lorentz, antara kerangka acuan diam dengan kerangka acuan relativistik, antara kerangka acuan diam dengan relativistik B, dan antara kerangka acuan relativistik B dengan kerangka acuan relativistik C. Jadi ya panjangnya ya kan. Tiap kerangka asal dapat saling berkomunikasi via transpose Lorentz. Oke, kita lihat transpose Lorentz dari suatu batang yang panjang dalam koordinat diamnya adalah delta R, dalam kerangka diamnya panjang delta R. Nah, tentu panjang batang ini masing-masing bisa diformulasikan dari masing-masing koordinat lain, yaitu misalnya koordinat B dan koordinat C, dimana koordinat B itu kerangka B ini koordinatnya adalah X, Y, Z, dan kerangka C koordinatnya adalah X sim, Y sim, dan Z sim. Ya, maka menurut kerangka B, nah ini dia delta R nya, koordinat diam itu. Ingat, ini adalah panjang koordinat diamnya, tapi dirumuskan dalam kerangka B seperti ini. Ya, panjang diam ini juga dirumuskan dalam kerangka C seperti ini. Ya, jadi kedua kerangka sesungguhnya membahas sesuatu yang sama, memandang sudah sama, yang panjang sebuah batang yang panjang diamnya delta R. Oke. Nah, di sini delta ini salah ya, ini harusnya delta R saja. Jadi ini adalah panjang diam, ini harusnya delta R saja, nggak ada delta R dan delta R barnya, delta R nya. Jadi ini hanya delta R, tapi delta R itu terungkap dalam bentuk dua kerangka relativitas. Delta R itulah kerangka panjang diam gitu kan, tapi terungkap dalam relativitas seperti ini. Ya, maka masing-masing karena dia hanya bergerak sepanjang sumbu X, berarti tidak ada pengaruhnya dalam arah sumbu Y dan sumbu Z, sehingga delta Z sama dengan delta Z sim, delta Y sama dengan delta Y sim. Yang berbeda adalah delta X dan delta T, karena X kan selalu mempengaruhi juga waktu. Jadi kan kita kan koordinatnya koordinat 4, ruang dan waktu. Jadi kalau X yang berubah, pasti waktunya juga berubah. Nah, maka kaitan antara X sim dengan X itu dirumuskan dalam bentuk transformasi seperti ini, dengan parameter transformasi adalah gamma aksen untuk X sim, gamma aksen kali X ditambah A kali T, kemudian T sim sama dengan gamma kali T tambah B kali X. Jadi A dan B itu juga parameter yang membuat fungsi ini jadi sebuah kesamaan, baik yang X sim maupun T sim. Nah, nilai ini yang kita cari nantinya, yaitu berapa nilai gamma aksennya, berapa nilai gammanya, berapa nilai A, dan berapa nilai B. Dan kita sudah peroleh bahwa sesungguhnya karena ini adalah transformasi Lorentz koordinat, sesungguhnya seperti ini, B nya A dengan min V, B nya min V per C kuadrat, dengan gamma aksen dan gamma adalah gamma ini, gitu kan, gamma aksen dan gamma dan gamma aksen adalah gamma kecil sama super ini, ya kan. Sehingga kita sudah bahas dulunya transformasi koordinat Lorentz kita adalah seperti ini, gamma sim sama dengan gamma X min VT seperti ini, ya kan. Pada kasus kita ini V itu adalah VCB, V antara C dengan B, itu kecepatan relatif antara C dengan B, ya. Oke ya.
Jadi komunikasi yang dibangun oleh transformasi neuron ini adalah bahwa walaupun keduanya melihat panjang batang itu adalah berbeda, mungkin di sini tidak panjang batang delta R bar, di sini delta R yang lain lagi, tapi panjang sesungguhnya batang itu menurut panjang diamnya, arti panjang realnya batang adalah delta R. Nah, panjang batang itulah yang dikomunikasikan antara dua koordinat. Mereka memandang panjang batangnya sama, walaupun mereka memandang panjang batangnya masing-masing, menurut pandangan mereka berbeda, tapi sesungguhnya dua kerangka ini menyadari bahwa panjang diam dari batang itulah delta R. Nah, melalui hubungan inilah komunikasi bisa dibangun atau transformasi bisa terjadi. Nah, sekarang kita mencoba mentransformasi Lorentz besaran energi dan momentum. Kalau tadi kan besaran panjang, gitu kan, besaran panjang itu termasuk koordinat. Sekarang energi dan momentum. Ya, sudah kita ulangi lagi kemarin bahwa momentum relativistik atau P itu sama dengan EV per C kuadrat. Nah, kalau kita ambil V kuadratnya, kalau kita ambil besarnya dalam bentuk P kuadrat, itu adalah E kuadrat V kuadrat per C pangkat 4, atau C pangkat 6 kita ambil 2 di sini, makanya tinggal P kuadrat C kuadrat, hasilnya E kuadrat V kuadrat per C kuadrat, ya kan. Sementara energi diam itu energi di koordinat diam itu mc kuadrat, dan energi relativistik itu gamma mc kuadrat. Maka I kita adalah gamma mc kuadrat atau gamma dibagi ini. Ingat, ini berarti kalau gamma kecil ini ada transformasi kita ke koordinat diam, ya kan. Nah, ini seperti ini. Jadi dapat E kuadrat sama dengan, kalau kita ini kan E, artinya kalau kita kuadratkan berarti tinggal ini, ya kan. Maka kalau kita kali silang ke dalam, kita ambil mc kuadratnya, nah itu adalah E kuadrat 1 kurang V kuadrat C kuadrat. Sementara ini hasilnya seperti ini, dan yang ini sama dengan V kuadrat C kuadrat. Jadi mc kuadrat adalah E kuadrat kurang V kuadrat C kuadrat, ya. Nah, mc kuadrat sebagaimana delta R kuadrat itu adalah besaran yang sama, ya kan? Karena ini adalah energi diam, ya kan. Nah, energi diam ini tidak terpengaruh oleh koordinat yang melihatnya, gitu kan. Ya, koordinat yang lain bisa saja melihat sebuah benda punya energinya 11, benda lain melihat energinya 12 misalnya kan, tapi sesungguhnya mungkin energinya cuma 10, ya kan. Dan kedua koordinat itu sepakat bahwa sebenarnya energi yang sesungguhnya adalah 10, ya kan. Kita ulangi, misalnya ada sebuah koordinat A, sebuah kerangka acuan A yang punya energi 10, tapi kerangka acuan B yang bergerak terhadap A melihat energinya 11. Koordinat acuan yang lain yang C mungkin melihat energinya 12. Kedua koordinat memang melihat dua energi yang berbeda, tapi keduanya menyadari bahwa sesungguhnya energi yang asli yang dimiliki oleh benda A tadi adalah 10. Nah, itu yang dimaksud bahwa ada kesamaan pandangan antara kedua koordinat dari nilai yang berbeda yang mereka miliki, sama dengan ketika bicara panjang batang tadi. Nah, dengan demikian M kuadrat C kuadrat sama dengan E kuadrat kurang C kuadrat, inilah yang menjadi dasar untuk komunikasi transformasinya. Jadi yang kita nanti transformasikan antara ini dengan ini yang lain. Jadi ini acuan yang satu yang bergerak terhadap acuan diam, kemudian acuan yang satu lagi yang mungkin kita, kalau ini acuan B, ini acuan C, sehingga transformasi ini dengan ini, ya ini adalah ini. Jadi ini ada transformasi antara dua acuan yang bergerak. Nah, kembali untuk mencari bagaimana transformasi Lorentz-nya, ya kita buat dia sebuah persamaan umum transformasi, yaitu dari energi SIM-nya
E simnya sama dengan gamma aksen I ditambah B PX dan PX simnya adalah gamma kali PX tambah AE, dan PI sim sama dengan PI, PZ sim sama dengan PZ. Karena kita berangkat dari asumsi bahwa dia hanya bergerak sepanjang sumbu X. Nah, ingat di sini bahwa E sim dan E itu adalah sama-sama energi relativistik, bukan energi diam. Energi diamnya adalah mc kuadrat, ya kan? Nah, jadi E sim dan E bisa beda-beda, tapi mc kuadrat tetap, baik menurut E sim maupun E. Nah, gamma dan gamma aksen besar ini kembali menjadi parameter termasuk untuk kedua kerangka. Itu yang mau kita cari. Nah, jadi sesungguhnya E itu sendiri adalah gamma kecil mc kuadrat E sim gamma sim mc kuadrat, gamma kecil. Ini adalah, ingat kembali, gamma kecil itu berarti ketika kita memandang transformasi dari koordinat diam ke koordinat bergerak. Nah, betul juga dengan ini adalah transformasi dari koordinat diam ke koordinat bergerak. Jadi selagi koordinat diam ke koordinat bergerak atau bergerak ke diam transformasinya, itu kita gunakan gamma kecil. Nah, untuk koordinat bergerak ke koordinat bergerak yang lain atau koordinat relativistik terhadap koordinat relativistik yang lain, kita gunakan gamma besar, gamma aksen besar, ya kan? Walaupun nantinya akan kita dapatkan bahwa semuanya nilainya sama, ya kan? Nah, ini yang unik nanti, bahwa baik gamma aksen besar maupun gamma besar ini dengan gamma kecil itu sama semuanya, nilainya bergantung pada v, ya, kecepatan koordinat itu, ya, terhadap koordinat yang diacu, ya, seperti ini kan. Ini gamma sim, V-nya V sim. Ya, jadi ini tadi kalau kita ingat, saya kembali seperti tadi. Nah, sekarang tinjauannya kita pertegas meninjau transformasi Lorentz antara kerangka A dengan kerangka K dan kerangka K sim yang bergerak terhadap K dengan kecepatan v, yang secara linear menghubungkan perangkat ini dengan ini, ya kan? Jadi K terhadap K sim yang bergerak terhadap K dengan kecepatan v, tidak berarti K itu diam. Nah, ini harus perhatikan ya, tidak berarti K itu diam. Nah, makanya transformasinya adalah I dengan E sim. Kalau diam, ini mc kuadrat, ya kan? Ini nol semua kalau diam, ya kan? Karena dia momentumnya nol kan, dan ini jadi mc kuadrat. Tapi adalah K terhadap K sim, dimana K sim ini bergerak dengan kecepatan v terhadap K, relatif terhadap K. Ingat kembali, K itu bukan berarti koordinat diam. Oke, jadi dari gambaran ini kita tetap mengasumsikan K itu adalah koordinat bergerak terhadap koordinat yang lain, ya kan? Jadi K dan K sim adalah koordinat, kedua-duanya koordinat relativistik. Cuma K sim bergerak terhadap K lagi relatif terhadap kecepatan v. Dan kembali kita tinjau, untuk penyederhanaan kita pilih transformasi koordinat saja dalam arah satu koordinat saja, itu dalam arah sumbu X, maka bentuk rumus ini seperti ini, ya. Nah, jadi kita tadi mencari sudah menuliskan fungsi umum, ya, transformasi umum. Ini gambaran umumnya, yang nilai-nilainya belum diketahui. Ini kan yang ini baru kita ungkapkan secara umum. Nah, nilai ini kita perdapat tentu menggunakan dalam matematik istilahnya syarat-syarat batas atau nilai-nilai awal, ya kan? Apa yang nilainya sudah diketahui. Ya, seperti ketika kita mencari persamaan garis lurus, nah, kita buat dulu Y sama dengan MX tambah C. Nah, nilai M dan C nya itu
didapat melalui koordinat yang diketahui, sepertinya dia berpotongan di titik mana dan sebagainya, ya. Nah, hal sama juga berlaku begitu. Jadi mencari transformasi, kita ambil dulu koordinat umum, kita buat dulu persamaan umum yang nantinya nilai-nilai parameternya kita cari berdasarkan asumsi atau nilai-nilai yang khusus pada masing-masing koordinat. Nah, caranya di sini adalah untuk meninjau gamma dan gamma aksen A dan B yang diberikan, kita tinjau dua kasus khusus, gitu kan? Dua kasus khusus, yaitu partikel M itu diam di masing-masing K dan K sim. Nah, yang harus diperhatikan adalah M itu sendiri adalah partikel diam, bukan partikel relativistik. Jadi M itu adalah massa diam, bukan massa relativistik, ya kan? Jadi M itu massa diam. Untuk mendapatkan parameter gamma aksen A dan B, massa diam ini kita pandang diam pada masing-masing koordinat. Ya, tinjauan kita adalah kita tinjau M diam ini diam terhadap koordinat K. Kemudian kita tinjau juga M diam ini diam terhadap koordinat K sim. Nah, jadi M adalah massa diam, maka jika M diam di K, maka K menjadi koordinat diam atau menjadi kerangka diam maksudnya sini, di mana I sama dengan IM kuadrat, ya kan? Jadi I-nya ini kan acuannya ke K, berarti kan berarti di sini ketika M adalah massa diam, maka I-nya adalah MC kuadrat. Itu tinjauan pertama. Jadi kasus kita kan tinjau dua kasus. Ini kasus pertama ini. Kasus kedua, jika kita anggap M itu diam di K sim, maka K sim menjadi koordinat diam atau kerangka diam. Maka berlaku E sim sama dengan MC kuadrat. Oke, jadi ini transformasinya, dia bergerak sepanjang sumbu X saja. Nah, sekarang kita lihat saat partikel diam di K atau rehat di K sim. Nah, di K sim ya, maaf ya, lupa tulisan ini di K sim, yang berarti K sim sekarang koordinat diam atau kerangka diam. Karena K sim kerangka diam, ya kan? Atau kita katakan karena massa M tadi diam di koordinat K, di koordinat K sim, maka semua yang sim itu 0 dari momentumnya, itu kan? Semuanya berdasarkan nilai diamnya, artinya momentum X sim, momentum Y sim, dan momentum Z sim itu sama dengan 0, ya kan? Ya, nah karena in 2 PY dan PZ maupun P sim dan PZ tidak terpengaruh oleh transformasi, maka itu berarti PY dan sama dengan PZ sama juga dengan 0. Nah, sebaliknya transformasi dari P sim itu memenuhi ini, ya, seperti yang kita lihat tadi kan, kita lihat sebelumnya yang ini kan, yang ini, oke ya. Jadi kita seperti itu. Nah, P sim-nya adalah PX sim sama dengan gamma PX tambah AE. Karena PX sim sama dengan 0, otomatis ini sama dengan 0, ya kan? Nah, otomatis PX sama dengan min AE. PX sama dengan min AE. Nah, padahal hubungan PV dan E sudah kita peroleh sebelumnya. Ini ya kan? Di kuliah kita sebelumnya. Oke ya. Jadi ini P itu PX ini tolong dipahami bahwa PX ini adalah momentum relativistik. Bukan momentum diam, diamnya PX sim. Jadi PX berangkat dari sini, P sama gamma MV. MV itu momentum diamnya, ya kan? Dia karena dia momentum relativistik, sementara dia dia momentum relativistik, berarti nilai P relativistik itu gamma dikali momentum diam, ya kan? Atau gamma MC kuadrat. Nah, ini cuma trik saja, kali C kuadrat dibagi C kuadrat lagi. Hasilnya yang
MC kuadrat gamma MC kuadrat ini menjadi E, itu kan tuh triknya ya kan. Nah jadi E V per C kuadrat, jadi P sama dengan E V per C kuadrat. Nah PX nya dalam P ini yang ada hanyalah PX saja kan pada kasus kita. PX nya adalah V per C kuadrat ya, V ini nilai V per C kuadrat dikali E, atau itu sama dengan min AE ya kan. PX ini kan sama dengan min AE, sementara PX sama dengan ini, jadi otomatis yang ini sama dengan ini. Demikian A sama dengan min C kuadrat, min V per C kuadrat. Oke. Nah, mengingat partikel tersebut diam di kabar, berarti partikel itu bergerak dengan kecepatan V sama dengan V kecepatan K-nya, ya kan? Ya, partikel ini diam di kabar, Kasim. Sementara Kasim bergerak terhadap K dengan kecepatan V. Partikel itu diam di Kasim, sementara Kasimnya bergerak terhadap K, berarti partikel itu bergerak terhadap K, ya kan? Maka kecepatan partikel sama dengan kecepatan Kasim tadi terhadap K. Ya, maka dengan demikian V partikel itu bisa kita ganti dengan V kecepatan koordinat Kasim terhadap K. Maka hasilnya A sama dengan min V per C kuadrat sama dengan sini, A sama dengan min V besar per C kuadrat. Itu pertama, kita dapatkan sudah nilai A dengan berdasarkan data yang kita miliki, yaitu V per C kuadrat. Nah, untuk selanjutnya mencari nilai B, nah kita tinjau lagi partikel sekarang diam di K. Nah, ini kita tinjau sekarang, kita tinjau partikel kita rehat atau diam di K, yang berarti K sekarang koordinat diam atau kerangka diam. Nah, dengan demikian karena K diam, partikel diam di K, maka semua ini 0, Px, Py, Pz 0, dan transfer Lorentz kembali memberikan nilai ini, ya kan? Nah, yang Px barnya kembali kita ingat, Px bar adalah gamma kali Px tambah AE. Px bar kita, Px nya 0 tadi kan, Px sama dengan 0 ini. Nah, berarti Px bar tinggal gamma dikali AE, Px bar gamma kali AE, ya kan? Nah, kita tahu tadi E kita sama dengan ini yang diam sekarang, karena ini adalah energi di koordinat K, padahal K jika adalah kerangka diam, ya kan? Karena K adalah kerangka diam sekarang, karena dia diam terhadap partikel diam di K, walaupun K bergerak. Tolong perhatikan ya, walaupun K bergerak, tapi K itu sekarang kerangka diam, ya kan? Maaf, bukan K bergerak. Ini kita asumsi, memang kita mengambil kedua asumsi tadi. K adalah kerangka bergerak, atau Kasim kerangka diam, atau K kerangka diam. Nah, sekarang kalau K kerangka diam, berarti energinya semuanya energi diam, momentumnya adalah momentum diam, ya. Jadi dengan K kerangka diam sekarang, maka I kita sekarang adalah MC kuadrat, bukan gamma MC kuadrat, kan MC kuadrat, karena sekarang K adalah kerangka diam. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kita ulangi, dengan K adalah kerangka diam, maka E nya adalah MC kuadrat, ya. Oke ya. Ya, agar nggak meragukan, memang dari awal sudah Pak katakan bahwa K dan Kasim adalah kerangka relativistik sesungguhnya, ya kan? Tapi untuk mencari fungsi-fungsi parameter-parameter yang kita butuhkan seperti gamma aksen A dan B, kita pandang dua kerangka tadi, kita pandang dua kasus. Nah, yang satu kita pandang Sim diam sebagai kerangka diam, atau yang kedua kita pandang K sebagai kerangka diam. Ini dua kasus ya, dua kasus khusus, ya kan? Walaupun sesungguhnya kita sudah melihat bahwa secara umum K dengan K Sim itu adalah secara umum adalah kerangka relativistik.
Tapi secara khusus kan bisa saja mereka menjadi kerangka diam. Nah, karena kerangka itu umum, berarti berlaku relativistik maupun diam, kan? Ya, jadi sekarang kita bicara tentang mobil yang bergerak, gitu kan. Nah, kita pandang pada T sama dengan non, ke mobil itu diam, kayak gitu intinya, kan. Nah, kita ingin mencari persamaan gerak mobil, kita ketahui persamaan geraknya, misalnya kita ingin, tapi ada sebuah fungsi yang parameter yang belum kita ketahui. Nah, cara mencari parameter itu dengan menganggap pada suatu nilai T sama dengan 0, berarti pada dia masih dalam diam, V-nya berapa, gitu kan. Kemudian bisa dipahami ya analoginya, ya kan. Jadi sekarang dengan mengambil partikel diam di K, berarti K menjadi kerangka diam, maka I-nya mc kuadrat. Sekarang itu bukan E relativistik, tapi E energi diamnya. Maka Px sim sama dengan gamma AE dengan masukkan I itu mc kuadrat. Nah, sementara A itu adalah ini, ya kan, V per C kuadrat, ya. Nah, gamma adalah V per C. Oke. Jadi ini ada yang salah tulis, ini bukan V kuadrat ya, karena ini dari A itu V min V per C kuadrat. Jadi ini V per C kuadrat, bukan V kuadrat. Tolong abaikan ya, ini bukan V kuadrat, tapi adalah V. Jadi gamma AE itu gammanya ini, I itu mc kuadrat, ini V per C kuadrat minus V per C kuadrat. Sehingga ini dihilangkan, saya menghilangkan ini, tinggal M, V tinggal P dan tinggal gamma, ya kan. Jadi hasilnya Px sim dan min gamma Pm. Oke, ya. Nah, jadi karena kita tadi membahas partikel diam di K, ya kan, partikel diam di K. Sementara kita tahu tadi bahwa K sim kita bergerak dengan kecepatan positif V terhadap K, maka itu berarti bisa kita pandang bahwa K kita bergerak dengan kecepatan negatif V terhadap K sim, ya kan. Jadi kita pandang bahwa K kita bergerak terhadap K sim dengan kecepatan min V, ya. Dan demikian momentum partikel di K sim tentu sama dengan momentum relativistik, ya kan, ya. Oke, ya. Dengan kecepatannya adalah V sama dengan min V besar. Jadi V itu adalah kecepatan momentumnya menurut K, ya kan, tapi sama dengan kecepatan min V, ya kan, karena sama dengan kecepatan gerak K yang ke belakang, ya kan, ya kan. Jadi momentum yang dimiliki oleh partikel yang diam di kerangka K, ya kan, ulangi, momentum yang dimiliki oleh partikel yang diam di kerangka K sesungguhnya menjadi momentum relativistik di K sim yang melihat partikel itu bergerak ke kiri. Tolong pahami ya, K simnya bergerak ke kanan. Jadi bayangkan orang yang sedang di mobil yang sedang bergerak ke kanan, dia akan melihat seseorang yang sedang diam di jalan bergerak ke kiri, kan begitu, paham ya? Jadi kita bayangkan sebuah mobil, orang naik mobil yang bergerak ke kanan, maka orang dalam mobil itu akan melihat orang di jalan bergerak ke kiri. Nah, tentu bergerak ke kiri dengan kecepatan ya, sama dengan kecepatan mobilnya, lajunya sama dengan laju gerak mobilnya, ya. Nah, dengan demikian P sim bar itu adalah momentum relativistik karena P sim X itu berada di K sim, dilihat oleh koordinat kerangka acuan K sim. Maka P sim X sama dengan gamma mv, ya kan, gamma kali m kali kecepatan partikelnya menurut K sim.
di mana kecepatan partikelnya menurut Kasim adalah min v. Min v kecepatan gerak Kasimnya, ya kan? Ya, kecepatan partikel menurut Kasimnya itu kan, itu min v kayak tadi. Jadi min gamma mv besar. Maka pindah ke sini. Nah ini min mv per 1. Nah, ini kan gamma kecilnya nih. Gamma ini min ini. Jadi gamma itu adalah 1 per akar 1 kurang v kuadrat, ya kan? Nah, ya. Sementara sebelumnya kita sudah mencatat bahwa Px sim, ya kan, itu min gamma Pm ya. Yang tadi yang ini, ya kan, Px sim min gamma Pm. Sebelumnya kan. Maka itu berarti ini nilai ini sama dengan min gamma Pm. Jadi min gamma Pm sama dengan min mv per ini. Saya cari ya. Otomatis hasilnya gammanya sama dengan seperti ini. 1 per akar 1 v kuadrat per c kuadrat. Ya, gammanya 1 per akar 1 kurang v kuadrat per c kuadrat dari sini, ya kan? Masukkannya ke sini, samakan dengan ini, ya kan? Yang sebelah kiri min gamma Pm, sebelah kanan min mv per akar 1 v kuadrat per c kuadrat. Hasilnya itu dapat seperti ini, ya kan? Oke. Ya. Jadi ingat nih gamma sim seperti ini, ya kan? Nah, ini gammanya. Sekarang kemudian kita hitung energi di energi relativitas sim di Kasim, gitu kan? Ya. Oke. Nah, kita ingat bahwa sim itu tentu gamma sim kali mc kuadrat, ya kan? Sim energi relativistik di koordinat sim tentu gamma sim dikali energi diam, ya kan? Di gamma sim sama dengan ini, ya kan? Gamma sim sama dengan ini. Gamma itu kan sekarang yang ini diam, ya kan? Berarti gamma sim itu adalah nilai seperti ini, ya kan? 1 dikurang akar 1 kurang v sim kuadrat per c kuadrat. Tapi v simnya sama dengan v, ya kan? Berarti gamma ini adalah ini, ya kan? 1 per, ya, ini adalah gamma sim kecil. Sementara sim itu memenuhi hubungan ini, ya kan? Ya, ini ribet ya, memenuhi hubungan ini. Maka tentu ini, ya, kebetulan ini bit px nya sama dengan 0, ya kan? Karena dia diam, tinggal energi diam mc kuadrat. Nah, dia hasilnya yang ini. Jadi ini suku yang ini diperoleh dari ini bersama saudara umum kita. Suku yang ini diperoleh dari ini untuk kesamaan transformasi tetap angka diam. Sudah bisa pahami ya? Sehingga ini maka ini jadi hilang, tinggal nih mc kuadrat sama hilang c kuadrat. Sehingga gamma aksen kita kembali sama dengan ini. Ternyata gamma aksen kita sama dengan gamma aksen besar sama dengan gamma besar sama dengan seperti oke ya. Nah, demikian ini sim sama dengan gamma sim gamma aksen mc kuadrat sama dengan gamma mc kuadrat, ya kan? Jadi sim sama dengan gamma mc kuadrat sama dengan p sim sama dengan min gamma pm. Jadi karena sama aja gamma dengan gamma aksen, maka ini sama dengan gamma mc kuadrat. Sementara sudah kita dapat sebelum px sim min gamma pm. Nah, catatan seperti ini kan, catatan kita untuk rangka diam di K ini seperti ini. Ya, kita sudah dapat tadi, ya kan? Dimana gamma sama dengan gamma aksen sama dengan seper ini, A nya sudah kita peroleh. Yang belum kita peroleh itu B. Dari dua ini yang belum kita peroleh adalah B. A sudah kita peroleh. Jadi tinggal kita mencari B, dan kita sudah dapat ini. Dan ini tentu berlaku sebaliknya, itu kan? Kalau kondisinya sama ya, cuma kebalikan saja antara koordinat sim dengan koordinat K, koordinat K sim dengan koordinat K. Jadi kebalik saja, kondisinya sama, ya kan? Jadi kalau ini
seperti ini juga seperti ini, ya kan, karena gamma sama dengan gamma aksen, ya kan. Jadi I sim sama dengan gamma MC kuadrat, I juga gamma MC kuadrat. PX sim adalah min gamma V kali M, maka PX plus gamma VM, karena momentum kan punya arah, kalau ini kan tidak. Jadi ini kita peroleh. Oke. Nah, untuk mendapatkan B, ya, tinjau kembali partikel diam di Ksim. Jadi tinjau lagi sekarang Ksim jadi koordinat diam. Nah, padahal kita sudah tahu persamaan Ksim itu E simnya adalah ini, ya kan. E sim kita adalah gamma aksen E BPX. Jadi gamma aksen ini E BPX-nya, itu kan. E kita sudah dapat tadi, E kita ini gamma MC kuadrat, sementara PX-nya sudah dapat ini gamma MP. Jadi gamma aksen kurung gamma MC kuadrat yang merupakan I, dan B gamma MV yang berasal dari sini PX-nya, ya kan. Sementara E karena dia diam di Ksim, maka E sim-nya sama dengan energi diam MC kuadrat. Oke ya. Nah, dengan demikian kalau kita bongkar ini gamma, karena dia sama, ya kan, gamma aksen dengan gamma sama, maka ini menjadi gamma kuadrat MC kuadrat, ini B gamma kuadrat MV. Nah, silakan kalau ini pindahkan ke kiri, ini menjadi MC kuadrat, kemudian di gammanya karena sama gamma kuadrat, nah nanti ini dibagi dengan gamma kuadrat, dan ini tinggal nih MC kuadrat dikurang BMV, maka BMV sama dengan MC kuadrat per gamma kuadrat kurang ini, hasil seperti ini, hasilnya ini, ya kan. Nah, maka BMV sama dengan min MV kuadrat, sehingga ternyata M nya bisa coret, V hilang 1, B sama dengan min V, ya. Nah, dengan demikian transformasi Lorentz kita antara koordinat K dengan Ksim yang bergerak dengan kecepatan V terhadap arah sumbu X untuk perangkat besaran ini berlaku ini, ya kan. Ini kita peroleh E nya karena ini E, ini B nya karena B nya min V, maka min V PX, ya kan. Nah, ini adalah berangkat dari ini kan, gamma simnya seper itu kan, seperti kali ini ya. Begitu juga PX sim, PX dikali A itu min V kuadrat per C kuadrat, ya kan. Jadi hasilnya ini begini, tinggal ini. Oke.